pertama, rasa takut. Minal khauf. Jadi rasa takut yang dimaksud di sini menurut Imam Baidawi, menukil pendapat Imam Syafi'i, rasa takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah. Jadi kadang-kadang takut kita itu tidak beralasan. Sudah kaya takut miskin, kan gitu. Tidak ada orang miskin takut kaya, tidak ada. Ada nggak? Yang ada diharapkan kaya. Nggak ada. Aduh, saya miskin. Ini sudah kadung miskin. Maka apa akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau orang kaya takut miskin, dia akan menggunakan segala cara supaya kekayaan itu tetap berada pada dirinya. Bahkan dia tidak sadar menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena dia takut miskin, ya. Ketakutan bahwa kita akan dilengsarkan dari jabatan kita. Lihat orang-orang yang tidak mempunyai iman, lihat orang-orang yang tipis imannya, ketika dia sudah taruhlah misalnya menjabat di sebuah jabatan, misalnya 5 tahunan, 3 tahunan, itu 1 tahun sebelumnya sudah mulai dikondisikan bagaimana supaya jabatannya ini tidak hilang, ya. Dengar dirinya akan dimutasi, takut sudah cari perdukunan akhirnya, ya. Ini nyata, orang takut kehilangan jabatan itu nyata, ya. Karena orientasi hidupnya memang untuk sebagai pejabat. Mohon maaf kalau ada pejabat di sini. Dan kita semua itu merasakan itu. Ketika kita sudah nyaman jadi seorang bos, ketika kita nyaman jadi seorang leader, ketika kita nyaman jadi seorang yang punya jabatan, ketakutan itu pasti muncul, ya. Sudah kaya takut miskin, maka kekayaannya ditambah supaya anak cucunya juga tidak jadi miskin. Maka setiap kita punya 2 rasa ini. Ada rasa takut, ada rasa berani. Kalau rasa berani kita mendominasi dalam diri kita, maka kita disebut dengan pemberani. Kalau rasa takut yang mendominasi dalam diri hidup kita, maka kita dikatakan orang yang penakut. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu sedikit rasa takut, tapi akibatnya terkadang rasa takut ini luar biasa. Dan kadang-kadang rasa takut kita itu tidak beralasan. Mulai dari takut miskin, takut hilang jabatan, takut akan mati. Padahal kita sudah jelas membaca Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jelas firman Allah. Tapi kenapa kita takut mati? Banyak alasannya. Saya belum nikah misalnya, bagi yang jomblo, ya. Yang belum punya anak, saya belum punya cucu, ya. Saya belum punya anak, ya. Banyak yang belum saya punya, banyak hal-hal yang belum saya kejar. Nah, ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang memang Allah uji kita. Apakah kita akan kembalikan semuanya kepada Allah, atau kemudian kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau orang kaya takut miskin, maka bisa ada 2 hal yang muncul dari efeknya itu. Pertama, ia akan berusaha memupuk harta dengan segala macam cara, tidak peduli halal dan haram, menimbun hartanya agar seluruh keturunannya menjadi orang kaya. Ini sudah dihitung kekayaan ini, dihitung sampai nanti anaknya yang turunan yang ke-7 tidak boleh miskin, harus dalam kondisi kaya. Yang kedua, orang kaya kalau takut miskin, dia akan berubah jadi orang bakhil, bin pelit, kikir dan medit, ya. Ini akibatnya. Padahal disebutkan di dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Jadi orang kaya yang setiap hari sibuk mencari kekayaan, dia senantiasa menghitung, ini dapat untung berapa, ini kekayaan saya tinggal berapa. Bahkan dia dinobatkan menjadi orang terkaya sedunia misalnya.
Ternyata orang kaya itu, mohon maaf, hidupnya itu tidak tenang, ya, karena selalu dibayangi, bagaimana nanti kalau saya mati, bagaimana anak saya, apa akan tetap menjadi orang kaya. Kedua, akibat takut kehilangan jabatan. Apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh orang yang takut kehilangan jabatan? Ia akan menjaga sekuat tenaga agar jabatan dan pengaruhnya tidak hilang, sehingga hilang kesadaran bahwa jabatan itu adalah untuk mengabdi dan membantu orang-orang atau siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Jadi orientasinya hilang. Orientasi sesungguhnya jabatan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Orientasi bahwa dia misalnya menjadi seorang pemimpin akan menyelesaikan kemiskinan. Orientasi bahwa dia adalah seorang pemimpin yang akan mengayomi rakyat jadi hilang. Kenapa? Karena konsentrasi bagaimana mempertahankan jabatannya. Banyak contoh Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita semua paham itu. Banyak contoh orang yang berusaha untuk mempertahankan jabatannya. Kalau dia sudah selesai, bagaimana nanti istrinya yang menjabat. Kalau nanti istrinya selesai, bagaimana nanti anaknya yang menjabat. Kalau misalnya anaknya nanti sudah selesai, bagaimana nanti cucunya yang menjabat. Terus demikian. Terus, karena dia takut. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang guru saya, mohon maaf, di sebuah kota, di kota kita ini di Malang Raya itu, jabatan wali kota. Ini guru saya langsung cerita. Ini jabatan wali kota ini, Masya Allah, itu menggunakan ilmu hitam. Menggunakan ilmu hitam. Ustadz saya ini kebetulan dekat dengan wali kota ini. Dia datang, dipanggil oleh wali kota karena ada urusan yang berkaitan dengan pesantrennya. Pak Ustadz, saya ingin konsultasi. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut? Nah, di tengah percakapan itu sang pejabat itu bilang begini, Ustadz, 3 tahun sudah saya menjadi wali kota, tapi saya tidak berani duduk di kursi ini. Jadi ada kursi khusus yang memang akan ditempati oleh siapapun yang menjabat sebagai wali kota di kursi itu. Kenapa? Kenapa jenengan kok nggak berani duduk? Biasa saja. Jenengan selama ini berperang, selama ini berkampanye, selama ini mengeluarkan dana, harta dan kekayaan supaya jenengan bisa mendapatkan kursi itu. Sekarang setelah kursi itu ada, kok jenengan nggak berani duduk? Kok nggak berani duduk jenengan? Apa katanya dia? Senior saya Pak Ustadz sebelumnya, begitu dia jadi wali kota menjabat, duduk di situ mati Pak. Mati, tidak tahu ada apa di kursi itu. Jadi duduk sebentar, plok, mati mendadak. Seperti itu manusia bersaing untuk mempertahankan jabatannya. Maka wali kota ini dia tidak pernah duduk di situ, dan dia tidak pernah cari tahu ada apa di kursi itu. Kok bisa orang duduk kok langsung mati? Dugaannya dia ini adalah persaingan, ya. Ini ilmu hitam dari orang yang selama ini merasa tersaingi dengan dia yang berebut jabatan itu. Nah, bayangkan kalau ketakutan terhadap jabatan ini kemudian menghilangkan apa sesungguhnya yang harus kita perbuat ketika kita menjabat. Hilanglah rasa untuk membantu orang miskin, hilanglah rasa untuk meringankan rakyat, hilangkan rasa untuk memakmurkan negara atau kota yang dia di sana menjabat. Kenapa? Karena orientasinya saya harus mempertahankan jabatan saya. Ini ketakutan orang yang kehilangan jabatan. Kemudian orang takut mati, ya, takut mati. Jadi, dan ini jangankan jenengan, saya saja yang ngomong ini takut mati, merasa ada ketakutan, dan ternyata itu adalah ujian dari Allah. Manusia dilanda oleh perasaan takut mati, padahal kematian itu pasti datang kepada siapapun yang hidup. Dalam surat Al-Jum'ah disebutkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu,
Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau kita lari dari kematian, tidak ada tempat sebenarnya. Sesungguhnya tidak ada tempat untuk lari dari kematian. Kemarin banyak peristiwa yang memberikan hikmah kepada kita semua. Ada semacam peringatan kepada kita semua bahwa sudah cuci tangan, sudah pakai masker, ya, sudah social distancing, mati juga dengan adanya kecelakaan pesawat. Sudah cuci tangan, ya Pak G? Sudah cuci tangan, sudah pakai masker, ya, sudah social distancing, mati juga karena kecelakaan pesawat. Hal yang sama juga dilakukan. Kita takut dengan corona ini. Karena kalau sudah mendengar, tapi sekarang sudah biasa. Dulu awal-awal sudah ngeri. Nah, kemarin itu di Kasin terjadi, ya, terjadi ada jenazah tertukar. Jadi ternyata cerita dalam sinetron itu nyata juga. ya, ya. Tertukar jenazahnya Pak. Sampai marah-marah itu, mau dimakamkan di Kasin, nyata di Malang kemarin saya dapat dari teman saya. Jadi mau dimakamkan, anaknya ini memberanikan diri untuk membuka peti jenazahnya. Setelah dibuka, ternyata bukan jenazah ayahnya, jenazah orang lain. Ya Allah, ngomel-ngomel, langsung dibalikin. Jadi ada jenazah dikembalikan, setelah dikirim kemudian dikembalikan kembali. Ya, tertukar. Tertukar. Akhirnya ketakutan kita terhadap corona ini menghilangkan kesadaran kita bahwa mati itu bisa datang dari manapun. Ya. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah social distancing, mati karena gempa. Ayo. Tapi minhu, kamu coba untuk berlari darinya. Kita coba untuk berlari dari kematian ini. Tapi dia datang dengan lewat yang lain. Ya. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita social distancing. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak boleh pakai masker. Ini kan usaha kita ini. Ya. Artinya bahwa kematian itu akan datang kapan saja dan dengan caranya sendiri. Ya. Teman-teman kita di Kalimantan Selatan, ya, kena banjir, meninggal karena banjir, bukan karena corona. Akhirnya corona dilupakan. Yang terjadi adalah kebanjiran. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya kematian yang kita lari daripadanya adalah fa innahu mulaqikum. Dia akan datang menemui kamu. Gak usah kamu lari sekencang apapun kamu lari dari kematian, dia akan datang dari tempat tidurmu, dia akan datang dari kendaraanmu, dia akan datang dari jantungmu, dia akan datang dari sesak napasmu, dia akan datang dari berbagai macam cara dan hal. Tidak bisa kita mulaqikum, dia akan datang menemui kamu. Jadi laki itu mulaqikum, dia akan datang menemui kamu. Nggak usah lari. Ya. Kalau kita dikejar anjing masih bisa kita lari sekuat tenaga, kemudian anjing itu tidak bisa akan mengejar kita. Kalau kita lari dari kejaran orang, baik kita bisa berlari dengan sekuat tenaga, kita bisa terhindar dari orang tersebut. Tapi kalau kematian, sekencang apapun kita berlari, sekuat apapun benteng yang kita gunakan untuk mempertahankan diri agar mati tidak datang, mulaqikum, dia akan datang menemui kamu. Malaikat itu akan datang menemui kamu. Dan secara umum